Seorang biarawati cantik mencari makna hidup di biara terpencil, namun mendapati dirinya berada di pusat keajaiban. Namun, dia segera mengetahui bahwa tidak semua keajaiban datang dari surga. Di sebuah biara, Suster Mary berdoa di hadapan patung Bunda Maria dan meninggalkan kebiasaannya. Dia kemudian memindahkan potret itu untuk menutupi tulisan di dinding sebelum menyelinap ke kamar tidur Ibu Superior untuk mencuri kunci. Tak lama kemudian, dia keluar dari pintu utama dan berlari menuju gerbang yang terkunci. Lampu di biara menyala saat dia mati-matian mencari kunci untuk membuka gerbang. Namun, 4 sosok gelap tampak mendekat, membuat wanita tersebut panik. Mary membuka gerbangnya tetapi rantainya menghalanginya untuk terbuka sepenuhnya. Karena putus asa, Mary menerobos celah tersebut. Saat dia mengira dirinya sudah bebas, salah satu sosok itu meraih kakinya dan menarik kakinya hingga patah di antara jeruji. Di malam hari, Mary menyalakan korek api dan mendapati dirinya berada di dalam kotak kayu yang tidak bisa dibuka. Dia menyadari bahwa dia dikubur hidup-hidup dan berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menjawab. Beberapa waktu kemudian, Cecilia menunggu di dalam kantor bea cukai saat petugas memeriksa barang bawaannya. Inspektur lain datang, berkomentar bahwa dia tidak memiliki tiket pulang dari biara yang mengirimnya ke sini. Mereka memastikan bahwa dia belum belajar bahasa Italia sebelum berkomentar bahwa dia menyia-nyiakan kecantikannya untuk bergabung dengan biara. Salah satu dari mereka kemudian bertanya-tanya apakah menjadi biarawati adalah keputusan yang sulit, tetapi Cecilia tidak setuju. Dengan itu, petugas menyetujui surat-suratnya. Di luar kantor bea cukai, seorang pria bernama Enzo menjemputnya dan membawanya dalam perjalanan jauh melewati kota menuju biara terpencil Our Lady of Sorrows. Di dalam biara, Mudir Superior menyapanya dan memujinya dalam bahasa Italia. Cecilia terlihat bingung, jadi Suster Isabelle menerjemahkan untuknya. Kepala biarawati kemudian memerintahkan Isabelle untuk membawa Cecilia ke kamarnya. Biarawati itu menolak, mengatakan bahwa dia harus membantu mempersiapkan perayaan malam ini. Namun Ibu Suster menegurnya, sehingga Isabelle tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam perjalanan ke kamarnya, dia menjelaskan kepada Cecilia bahwa biara ini dibangun di atas katakombe St. Stephen untuk biarawati lanjut usia yang berada di rumah perawatan. Cecilia penasaran dengan katakombe itu, tetapi Isabelle menegaskan bahwa katakombe itu terlarang. Mereka melewati ruang makan dan Isabelle menunjukkan bahwa salah satu biarawati menderita tumor stadium akhir dan diperkirakan akan meninggal minggu depan. Cecilia berkomentar betapa santainya dia berbicara tentang kematian. Seorang biarawati yang mengalami delusi lalu meraih Isabelle dan menanyakan ayahnya. Biarawati yang tenang itu membimbingnya ke ruangan lain sambil menasihati Cecilia untuk ikut bermain ketika orang lanjut usia mengalami delusi. Dia membawa biarawati pemula itu ke kamarnya yang luas dan Cecilia mengucapkan terima kasih, sambil mengatakan bahwa dia merasa terhormat bisa melayani. Isabelle menganggap cara romantisnya manis, namun memperingatkan bahwa hal itu tidak berlaku di sana karena pekerjaan mereka yang sulit. Isabelle memberitahunya bahwa dia masih bisa menolak sumpahnya dan pergi, tapi Cecilia bersikeras untuk tetap tinggal. Terkejut, Isabelle pergi begitu saja. Belakangan, Cecilia menggunakan toilet saat biarawati pemula lainnya, Suster Gwen, masuk untuk merokok. Keduanya berbagi pengalaman masa lalu mereka dengan biara-biara, dan Cecilia bercerita bahwa parokinya ditutup karena jumlah pengunjung yang sedikit. Pastor Tedeschi merekrutnya, dan Gwen berkomentar betapa pria itu berbakat dalam mencari kasus atau pelarian. Penasaran, Cecilia bertanya yang mana Gwen, dan wanita itu menjawab dia berdua. Sore harinya, Cecilia bergabung dengan para siswa lainnya berjalan menyusuri lorong sambil membawa lilin di tangan. Pastor Sal Tedeschi menyapa Cecilia saat pertama kali bertemu dengan wanita yang direkrutnya. Para biarawati segera mengambil tempat mereka saat Kardinal Franco Merola memulai upacara dan mengumumkan pernikahan serta komitmen mereka kepada Tuhan. Sal menerjemahkan sumpahnya dan Cecilia tersenyum sambil menatapnya. Kardinal kemudian menawarkan cincinnya padanya, dan setelah ragu-ragu, Cecilia mencium cincin itu. Setelah itu, biara berbagi makan malam bersama. Selama ini, Sal bercerita kepada Cecilia bahwa dia dulunya adalah seorang ilmuwan hingga Tuhan menunjukkan jalannya kepadanya. Dia kemudian bertanya tentang ceritanya, sehingga Cecilia mengakui bahwa dia telah mati selama 7 menit setelah dia jatuh ke dalam danau yang membeku. Para medis mampu menyadarkannya, membuatnya percaya bahwa Tuhan menyelamatkannya karena suatu alasan. Namun, dia masih mencari tahu apa alasannya. Wanita itu kemudian minta diri ke kamar mandi, dan saat berada di sana, dia mendengar isak tangis doa. Dia mengikutinya kembali ke kapel dan masuk ke sebuah ruangan di bawah altar tempat seorang wanita tengkurap sedang berdoa. Saat Cecilia memeriksanya, dia menemukan wajah wanita tersebut berada di balik topeng merah. Hal ini mengejutkannya. Mudir Superior muncul dan meyakinkan wanita itu bahwa biarawati itu sedang hanyut dalam doa.
Dari altar, ia kemudian mengambil sebuah paku besar dan berbonggol-bonggol dan mengingatkan Cecilia bahwa Yesus menderita di kayu salib. Oleh karena itu penderitaan adalah cinta. Wanita yang lebih tua menyerahkan paku tersebut dan menunjuk ke arah patung di belakang mereka, mengisyaratkan bahwa paku tersebut adalah salah satu paku yang menahan Yesus di kayu salib. Saat hal ini disadarinya, Cecilia mendengar bisikan di benaknya, membuatnya kewalahan hingga dia pingsan. Keesokan harinya, Cecilia membuat pengakuan, mengklaim bahwa dia pingsan setelah minum terlalu banyak anggur sehingga mempermalukan dirinya sendiri di hadapan ibu kepala biara. Terlepas dari pengakuannya, pendeta di bilik hanya menatapnya sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Bingung, Cecilia mengintip ke dalam perpecahan di antara mereka ketika sebuah tangan tiba-tiba menangkapnya dari belakang. Wanita itu dibanting ke tempat tidur dan tangannya memegang wajahnya saat 4 biarawati dengan wajah bertopeng merah mendekat. Cecilia tetap tak berdaya saat mereka menikamnya dengan belati. Cecilia terbangun dari mimpi buruk ini, namun saat dia menenangkan diri, dia melihat ibu suster di ambang pintu, bernapas dan menatap. Namun, saat dia menyalakan lampu, penampakan itu menghilang. Setelah sarapan hari itu, mudir superior berbicara kepada para novis tetapi Cecilia tidak memahaminya dan bertanya pada Gwen. Wanita itu bercanda bahwa kebingungannya karena terlalu banyak minum wine, membuat Cecilia terkekeh. Oleh karena itu, ibu suster menegur mereka. Kepala biarawati kemudian menugaskan Isabelle untuk membimbing Gwen dan Cecilia. Selama beberapa hari berikutnya, Isabelle mengajari mereka cara melakukan pekerjaan mereka di biara. Hal ini termasuk merawat para biarawati yang terbaring di tempat tidur di bawah asuhan Dr. Gallo, mencuci pakaian, dan menyiapkan ternak. Meski bekerja keras, Gwen dan Cecilia menjalin persahabatan yang baik. Suatu hari, saat sedang menggantung spray, Cecilia melihat Isabelle memelototinya, namun kemudian menghilang. Malam itu, dia terbangun dan melihat salah satu biarawati tua sedang memotong rambutnya. Meski ketakutan, Cecilia membimbing wanita yang sakit itu kembali ke tempat tidur. Namun, saat dia membaringkannya ke tempat tidur, penjaganya melihat tanda salib yang aneh di bawah kakinya. Keesokan harinya, Cecilia menceritakan apa yang terjadi pada Gwen, namun wanita tersebut berkomentar bahwa kejadian tersebut masih lebih baik dibandingkan pengalamannya di biara sebelumnya. Seorang laki-laki sering menyakitinya, jadi Gwen pergi ke kelompok pendukung yang dipimpin oleh para biarawati. Dia melihat betapa layaknya kehidupan mereka dan bergabung dengan mereka terlepas dari keyakinannya. Tiba-tiba, Cecilia tersentak, jadi dia dikirim ke dokter. Sambil menunggu hasil tesnya nanti, dia menatap keluar jendela dan menemukan salah satu biarawati bertopeng merah berkeliaran di luar. Seekor burung gagak tiba-tiba menabrak kaca, membuat Cecilia tersentak. Saat itu, ibu suster memanggilnya, tapi Cecilia memeriksa burung yang mati itu sebelum mengikuti wanita itu. Cecilia menghadapi Dr. Gallo, Kardinal Franco, dan Pastor Sal serta ibu superior, yang menginterogasi tentang pengalamannya dengan seorang pria. Dia dengan tegas mengatakan tidak, dan Dr. Gallo mengonfirmasi bahwa dia memeriksanya setibanya dia, dan menyatakan bahwa dia utuh. Ibu suster juga mencatat bahwa mereka belum pernah menerima tamu akhir-akhir ini sebelum menyimpan sebuah amplop merah ke dalam laci. Karena ketakutan, Cecilia meminta penjelasan. Untuk memastikan kecurigaan mereka, Isabelle kemudian memasukkan pemindai USG ke klinik dan saat mereka memeriksanya, mereka memastikan bahwa Cecilia hamil. Kardinal Franco menyatakan bahwa anak ini dikandung tanpa dosa, dan dengan demikian, merupakan suatu mukjizat. Meski berpandangan positif mengenai hal ini, Cecilia hanya bisa sambil berlinang air mata melihat gambar USG anaknya. Bingung, Cecilia kemudian bertanya pada Sal mengapa dia terpilih. Dia kemudian menyatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Dengan ini, Cecilia segera dirayakan. Berpakaian seperti orang suci di depan altar sementara para biarawati bernyanyi memuji dia. Namun, calon ibu tersebut menahan air matanya, masih bingung dan takut dengan apa yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, dia mengalami mual di pagi hari dan kehilangan satu gigi dalam prosesnya. Dia kemudian menuju ke ruang makan dan semua biarawati kecuali Gwen berdiri untuk menyambutnya. Wanita itu masih duduk di samping Gwen, namun perpecahan di antara mereka semakin diperkuat saat suster-suster menyerahkan nampan berisi makanan enak kepada Cecilia, dan mengatakan bahwa satu-satunya tugasnya adalah memberi makan bayinya. Belakangan, Cecilia sedang bersantai di kolam pemandian saat Isabelle mencoba menenggelamkannya. Wanita itu berjuang untuk hidupnya sementara penyerangnya berteriak bahwa seharusnya dialah yang menerima keajaiban. Para biarawati segera bergegas menarik Isabelle keluar saat dia berteriak bahwa mereka harus mencoba bersamanya lagi. Karena serangan tersebut, Cecilia menemui Dr. Gallo, yang memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Namun, sang ibu memberitahu mereka bahwa dia tidak baik-baik saja, khawatir dengan perkataan Isabelle.
Pastor Sal hanya mengklaim bahwa Isabelle sakit jiwa sebelum berjanji padanya bahwa serangan itu tidak akan terjadi lagi. Meski begitu, Cecilia memutuskan untuk menemui dokter lain di rumah sakit sungguhan. Namun, mereka mengecilkan hati dia karena berita tentang kehamilan ajaibnya mungkin tersebar. Jadi Sal menyuruhnya untuk tinggal sampai juru selamat lahir. Meskipun mereka menjanjikan keselamatan, Cecilia segera menyaksikan seorang biarawati jatuh dari atap. Yang membuatnya ngeri, itu adalah Isabelle yang wajahnya hancur total. Saat pemakaman Isabelle, Gwen diam-diam mengungkapkan kecurigaannya terhadap biara tersebut kepada Cecilia, dengan alasan bahwa temannya sedang hamil 5 bulan dan tidak ada perawatan di rumah sakit. Percakapan mereka terhenti ketika Pastor Sal mendekati mereka dan menanyakan ada apa. Karena kesal, Gwen memanggil yang lain, menunjukkan bahwa mereka bertindak seolah-olah semuanya normal meskipun Cecilia hamil dan meninggalnya Isabelle. Dia memerintahkan para biarawati untuk membuka mata dan memanggil atasan mereka karena telah memanipulasi mereka. Di tengah kata-kata kasarnya, Sal dan staf segera menyeretnya pergi sementara Cecilia hanya bisa menonton. Malam itu, Cecilia memikirkan tuduhan Gwen ketika tiba-tiba salah satu rantai yang memegang potret Bunda Maria putus. Yang mengejutkan, Cecilia melihat sebuah bagian Alkitab tertulis di dinding. Dia mencarinya dan menemukan bahwa ini tentang bagaimana setan menyamar sebagai malaikat cahaya. Cecilia pergi ke kamar Gwen untuk menyampaikan hal ini kepada temannya, namun ternyata dia tidak ada di sana. Karena curiga, Cecilia kemudian menyelinap ke kantor utama dan mencoba mengambil amplop merah yang disembunyikan ibu suster beberapa bulan lalu. Di dalamnya ada artikel tentang kecelakaannya dan tes DNA-nya. Saat itu, dia mendengar teriakan dari jauh dan mengikuti ke salah satu ruangan di luar. Suara Gwen bergema dari balik pintu kayu, dan ketika dia mengintip ke dalam, dia menyaksikan biarawati bertopeng merah memotong lidah temannya. Cecilia mundur ketakutan ketika sebuah tangan meraihnya dari belakang, memperlihatkan biarawati yang mengalami delusi. Dia memberinya patung yang terbuat dari rambut Cecilia dan menyebutnya sebagai orang yang diberkati. Biarawati pemula memohon bantuannya untuk meninggalkan biara ini, namun biarawati itu mengerutkan kening, berbisik bahwa dia tidak akan pernah pergi. Pagi itu, Cecilia terbangun karena rahimnya berdarah. Pemimpin biara panik karena Dr. Gallo tidak ada, jadi Sal dan Enzo mengantarnya ke rumah sakit. Berharap untuk keselamatan anak tersebut, Mother Superior berdoa di atas spray Cecilia yang berlumuran darah, namun menemukan mayat ayam yang dipenggal di bawah tempat tidur. Tak lama kemudian, Sal menerima panggilan selama perjalanan, membuatnya menatap Cecilia. Kini sadar bahwa dia memalsukan kondisinya, pria tersebut meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Cecilia panik saat menyadari bahwa mereka mengetahui kepura-puraannya, jadi dia lari keluar dari mobil dan menuju lapangan terbuka sampai Sal dan Enzo menangkapnya. Sore itu, Mother Suster membersihkannya dengan paksa, meminta dia menjelaskan tindakannya. Cecilia hanya mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan padanya, sehingga dia mendapat tamparan di wajahnya. Belakangan, Cecilia dirantai di kursi roda di depan altar. Sal mendekatinya sambil mengenakan sarung tangan, meminta maaf karena telah membuatnya takut. Dia kemudian mengambil paku di altar dan memberikannya kepada Cecilia, mengatakan bahwa mereka menemukan sisa-sisa darah dan tulang di atasnya. Ini memberi mereka kode genetik Mesias, dan dengan demikian, kunci untuk membangkitkan dia. Dia menyebutnya gila, jadi dia mendorongnya ke bawah biara, memperlihatkan stoples berisi usaha mereka yang gagal. Dia menjelaskan bahwa mereka telah mengerjakan kebangkitannya selama 20 tahun, dan sekarang mereka menemukan wadah yang sempurna di Sisilia. Mereka kemudian memasuki laboratorium tempat Enzo duduk di dekat perapian baja. Di sana, Sal mengungkapkan bahwa ia meninggalkan bidang genetika karena rekan-rekannya tidak menyetujui eksperimennya. Jadi mereka mencap kakinya dengan salib dan menguncinya di kamarnya. Ketika nasib dan pemenjaraannya mulai menimpanya, dia meratap di depan pintu. Pada trimester ketiga, Cecilia mengunjungi kamar pengakuan dosa bersama Kardinal Franco. Alih-alih mengaku, dia malah bertanya kapan mereka menargetkannya dan apa yang akan terjadi padanya setelah melahirkan. Kardinal tidak menjawab, jadi Cecilia menyatakan bahwa ini bukan pekerjaan Tuhan. Kardinal Franco hanya menjawab bahwa jika ini bukan pekerjaan Tuhan, mengapa dia tidak menghentikan mereka. Kemudian, Dr. Gallo menggunakan mesin USG untuk memeriksa bayi tersebut bersama ibu superior. Dia kemudian meninggalkan ruangan untuk mengambil obat, meskipun Cecilia memperhatikan bahwa dia membiarkan pintunya terbuka. Sambil menunggu, ibu suster merasa senang melihat gambar anak tersebut, dan mengatakan bahwa gambar tersebut akan menyelamatkan mereka semua. Namun saat perhatiannya teralihkan, Cecilia meraih salib logam dan memukulnya hingga mati. Cecilia kemudian mencoba pergi, namun air ketubannya pecah. Dia mengutuk tapi terus berjalan keluar.
Di tempat lain, Kardinal Franco menyaksikan para biarawati bernyanyi dari balkon. Sisilia tiba-tiba mencekiknya dengan rosario hingga nafas terakhirnya. Dr. Gallo menyaksikan kejadian mengerikan itu dan berlari, jadi Sisilia mengambil korek api dan kunci Franco sebelum kabur. Dia mencapai kapal utama, berhenti sejenak karena kontraksinya, lalu meraih paku. Sisilia kemudian mencapai lab Sal dan menemukan botol alkohol. Dia menyiram lantai dan peralatannya dengan air tersebut, lalu berbalik ketika mantan ahli genetika itu tiba. Melihat dia akan membakar pekerjaannya, dia berjanji padanya bahwa dia hanya perlu melepaskan juru selamat. Saat itu, Sisilia menahan kontraksinya dan Sal menggunakan kesempatan ini untuk menggenggamnya, mencoba untuk mendapatkan korek api. Namun, dia menghancurkan silinder kaca di kepalanya sebelum berlari dan menguncinya di labnya. Sal berhasil menjambak rambutnya melalui jeruji dan menariknya ke pintu, sehingga Sisilia menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke pintu. Hal ini membuat Sal dan ruangan terbakar. Namun, tak lama kemudian, dia mendengar alat pemadam api memadamkan api sebelum Sal membanting dirinya sendiri ke pintu, lalu membantingnya hingga terbuka. Karena itu, Sisilia melarikan diri ke katakombe. Dia memasuki terowongan panjang dan berkelok-kelok dengan Sal di ekornya. Tak lama kemudian, Sisilia menemukan ruangan kosong dan bersembunyi di dalamnya. Namun, dia kesulitan untuk tetap diam saat Sal lewat dengan membawa lentera. Saat dia menghilang, Sisilia membuka senternya dan menemukan tubuh Gwen yang hancur di sampingnya. Biarawati itu melarikan diri saat kontraksinya semakin parah. Akhirnya, dia menemukan lubang yang mengarah keluar, tapi saat dia masuk ke dalam lubang, dia ditarik kembali. Sal yang terbakar menjepitnya dan mulai berdoa sambil merobek gaunnya hingga memperlihatkan perutnya. Dia kemudian mengeluarkan pisau bedah dan memotongnya. Dia berteriak kesakitan namun berjuang untuk mengambil paku di sakunya dan menusuk leher Sal, mengakhirinya. Berlumuran darah, dia akhirnya meninggalkan terowongan dan muncul di udara terbuka di luar biara. Dia kemudian menyandarkan dirinya di dinding dan berteriak sekuat tenaga untuk melahirkan anak tersebut. Tak lama kemudian, bayi itu lahir dan ibu barunya hanya bisa menatap kekejian berdarah itu. Melihat puncak dari semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami biara ini kepada mereka yang tidak bersalah dan mereka yang hanya ingin mencari Tuhan, dia mengambil sebuah batu besar dan membantingnya ke makhluk yang bergemericik itu, mengakhiri kisah yang dianggap sebagai Mesias.